Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini kemarin kita sudah belajar mengenai ya, hukum berkurban, ketentuan berkurban ya, serta larangan bagi orang yang hendak berkurban. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mendemonstrasikan tata cara berkurban. Maksudnya mendemonstrasikan ini mempraktekkan ya, mempraktekkan ini sebenarnya mempraktekkan atau lebih tepatnya kita lebih mengetahui lagi lebih dalam ya tata cara berkurban ini. Ya baik, yang pertama yaitu tata cara menyembelihnya. Jadi mungkin dari kalian semua pernah melihat ya ketika datangnya Idul Adha ya atau hari raya kurban ya, mungkin kalian pernah melihat bagaimana sih ya seekor kambing ya, seekor domba ya, seekor kerbau, seekor sapi ini dipotong ya atau disembelih ya. Maka di situ ada salah satu adab-adabnya yang memang harus diperhatikan. Ya, salah satunya adalah menyebut asma Allah ya, dan tidak boleh menyiksa hewan tersebut ya, maksudnya menyembelihnya ini tidak boleh seperti menyiksa seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita hendak menyembelih hewan kurban. Salah satunya yang pertama adalah pastikan bahwa alat penyembelih harus benar-benar tajam ya. Jadi pisaunya atau goloknya ya itu harus benar-benar tajam. Jadi hal itu dimaksudkan agar ya ketika kita menyembelih ini ya itu sembelihan kita ini tidak merasa tersiksa ya, jadi dan cepat mati juga. Nah, itu penyebabnya. Jadi kita boleh menyembelih hewan menggunakan segala jenis senjata tajam kecuali ada kecualinya ya. Kalau di buku itu dijelaskan kecuali gigi, kuku dan tulang ya, ataupun disiksa dengan cara misalkan ditombak ya. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu ya. Tuh tata cara menyembelih hewan kurban. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah ketika menyembelih hewan hendaklah kita menghadap kiblat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika menyembelih hewan kurban, kita menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat siapa? Yang menghadap kiblat kita ya, serta hewannya. Biasanya hewannya kan dihadapkan ke kiblat juga gitu. Atau enggak hewannya boleh dihadapkan kemana saja. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban ya kitanya menghadap kiblat, bahkan hewannya pun harus seperti itu. Ada yang bilang seperti itu ya, tapi kebanyakan hanya ketika kita aja ya, hanya kitanya saja yang menghadap kiblat ya. Lalu hewan yang disembelih itu pada lehernya yang pastinya. Jadi tidak ada yang disembelih itu tangannya ya, atau kakinya, atau perutnya ya, atau kupingnya gitu, jangan. Tapi hewan yang disembelih itu adalah pada bagian lehernya. Sesuai sabda Rasulullah SAW ya, dari Ibnu Abbas berkata, penyembelihan di kerongkongan dan bagian bawah leher. Alabah adalah lekuk yang ada di bagian atas dada dan padanya lah disembelih unta. Nah, hadis riwayat Abu Zar, Abdul Razak ya, hadis riwayat Abdul Razak ya. Jadi di sini diperumpamakannya, jadi penyembelih itu di kerongkongan dan bagian bawah leher ya, maksudnya kerongkongan di situ maksudnya. Dan itu biasanya terdapat pada hewan unta ya, seperti itu. Alabah adalah lekuk yang ada di bagian atas dada dan padanya disembelih unta. Nah, jadi karena di Mekah ini, di Madinah ini banyaknya unta ya, jadi hadis ini direwayatkan itu dengan menggunakan unta gitu. Namun ketika kita di Indonesia ini kan banyaknya menggunakan kambing ya, kambing atau sapi atau kerbau. Nah, di sini sama juga. Jadi kita memang menyembelihnya itu di bagian kerongkongan seperti itu ya. Nah, selanjutnya hewan yang disembelih setelah membaca basmalah dan takbir ya. Jadi hewan yang disembelih ini harus dengan membaca asma-asma Allah ya, nama-nama yang baik, pokoknya asma-asma Allah yang baik-baik ya, seperti basmalah ataupun takbir. Bagaimana sabda Rasulullah ya, dari Anas berkata, Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 ekor kibas atau domba yang berlemak dan gemuk. Aku melihat beliau meletakkan kakinya di atas lambung kibas, kemudian membaca basmalah dan takbir, kemudian beliau menyembelihnya.
Nah, jadi doa yang dibaca Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih binatang kurban itu ada doanya. Nah, tapi lebih kepada membaca asma Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada doanya, ya. Doanya seperti ini, Bismillahi wallahu akbar, ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati. Nah, ini ada di bukunya di halaman 52, ya, dengan artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, wahai Tuhanku, terimalah dari Muhammad dan keluarganya dan dari umatnya. Nah, jadi doa ini sudah mencakup seluruhnya. Ya, doa untuk Rasulullah, untuk keluarga Rasulullah, serta untuk kita semua umatnya. Lalu yang selanjutnya, hewan yang disembelih dengan satu kali potong atau penyembelihan. Ya, jadi tidak boleh menyembelih itu dengan digoroknya itu, ya bukan digorok ya, bahasanya terlalu kasar ya, dipotongnya yaitu dengan berkali-kali gitu dipotong, jangan. Nah, jadi harus sekali penyembelihan. Supaya apa? Supaya lehernya ini yang pertama, ya, kepalanya ini tidak putus dari badan. Lalu yang kedua, ya tidak menyiksa. Tidak menyiksa. Jadi usahakan pemotongannya ini sekali putus. Urat-uratnya, ya, bukan kepalanya, tapi urat-uratnya. Seperti itu, ya. Dan setelah penyembelihan, hewan kurban kemudian dikuliti dan dibagikan kepada kepada sanak kerabat, kepada tetangga dan fakir miskin. Ya, dalam hadis riwayat Muslim diterangkan bahwa kita boleh memakan daging itu sebagai, ya, sebagian, ya. Jadi boleh, ya, ketika kita berkurban, dalam hadis riwayat Muslim kita boleh memakan daging itu sebagian dan menyedekahkan sebagian lagi, ya. Ada ulama lain juga yang berpendapat bahwa apabila hukum kurban itu wajib, ya, wajib, maka kita itu wajib menyedekahkan sebagian daging itu dan memakan sebagian yang lain. Seperti itu. Jadi orang yang berkurban itu masih bisa memakan dagingnya. Seperti itu. Ya, daging kurbannya. Lalu selanjutnya penyembelihan hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu harus mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu penuh kasih sayang terhadap binatang. Jadi kita ini menyembelih hewan kurban bukan semata-mata kita ini kejam, tapi karena memang kita melakukan suatu kewajiban, ya. Tapi kewajiban di sini kita juga harus menyembelihnya dengan secara wajar, ya, penuh kasih sayang. Jangan sampai menyembelihnya ini asal-asalan, seperti itu. Lalu menyembelihnya itu disunahkan di tempat yang lapang, ya. Di tempat yang lapang itu maksudnya tempat yang lega lah, kalau bahasa kita tempatnya yang lega, yang lapang gitu, yang luas, ya. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah menyembelih di tempat beliau sholat Idul Adha, ya. Jadi tempatnya memang luas gitu, harus di tempat yang luas. Lalu menyembunyikan pisau dari pandangan binatang yang akan disembelih. Ya, ketika kita mau menyembelih, usahakan binatangnya ini jangan melihat barang yang kita bawa, baik itu pisau, baik itu golok dan lain sebagainya. Ya, untuk menyembelih jangan sampai, karena ditakutkan nanti hewannya ini takut, ya. Ya, dan binatang udhiyah dibawa menuju tempat penyembelihan dengan cara yang baik. Ya, jadi binatang yang ingin disembelih ini, ya, dibawa ke tempat penyembelihan dengan cara yang baik, seperti itu. Lalu menjauhkan binatang yang belum disembelih dari hewan yang sudah mati, ya. Dan sampai disatukan nih, ya, ketika sudah selesai disembelih, ya, lalu disatukan dengan hewan yang belum disembelih. Jangan sampai seperti itu, ya. Tapi harus dipisah atau dijauhkan, ya. Dan hendaklah tidak mencukur atau memotong rambut dan kuku sebelum disembelih. Nah, jadi sebelum disembelih itu jangan dulu hewannya itu dipotong, ya, rambutnya lalu kukunya, ya, lalu disembelih, itu jangan. Tapi hewan kurbannya itu harus dalam keadaan seperti itu. Baru nanti ketika sudah selesai dikurban, sudah selesai dipotong, barulah mulai yang namanya dikulitin, ya, yang namanya dibersihin dan lain-lainnya. Ya, dan disunahkan bagi yang bisa menyembelih agar menyembelih sendiri hewan kurbannya. Itu bagi yang bisa menyembelih sendiri. Kalian tidak bisa, ya jangan coba-coba menyembelih sendiri, seperti itu, ya. Dan membaringkan sembelihan, ya. Jadi sembelihnya ini, menyembelih hewan kurban ini harus cara dibaringkan dan meletakkan kaki di atas bagian dekat dengan leher. Nah, sebagaimana hadisnya di situ disebutkan. Ya. Selanjutnya pembagian daging kurban, ya. Jadi pembagian daging kurban ini
ada yang banyak menyebutkan ya, baik itu dalam surat maupun dalam hadis ya. Jadi tujuan penyembelihan hewan kurban ini adalah untuk bersedekah dan meringankan kebutuhan orang miskin. Jadi daging yang disembelih tadi ya, dari hewan yang disembelih tadi haruslah disedekahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, ya, fakir miskin dan lain sebagainya. Selain itu, orang yang berkurban juga diperbolehkan untuk makan daging hewan kurbannya sendiri. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, Allah menjelaskan bahwasannya firman Allah, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ya, jadi ada juga dalam hadis juga ya, adalah seorang di zaman Rasulullah berkurban dengan satu kambing untuknya dan keluarga di rumahnya. Lalu mereka makan dan dibagikan kepada orang lain hingga orang-orang menjadi senang. Menjadi sebagaimana yang kamu lihat ya. Nah, dari hadis dan juga ayat tersebut ya, dijelaskan bahwa ya, kita ini bisa mengambil daging dari hewan kurban tersebut yang kita kurbankan, tapi kita harus membagikannya ya. Tuh, sebagian ulama salaf lebih menyukai membagi daging kurban menjadi 3 bagian. Yang pertama ini sebagian untuk diri sendiri, sepertiga untuk hadiah orang yang mampu, dan sepertiga lagi untuk sedekah untuk orang fakir miskin. Seperti itu. Jadi jangan sampai setelah kita berkurban dagingnya hanya untuk kita sendiri, jangan sampai seperti itu. Lalu hikmahnya ya, hikmah di syaratnya kurban ya, hikmahnya salah satunya kita mendekatkan diri kepada Allah yang pastinya ya, karena sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Lalu yang kedua adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim ya, karena kurban ini berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita seorang Islam yang menjalankannya itu menjadikan suatu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kita menjalankan syariat juga sunnahnya. Lalu memberi kelapangan kepada keluarga pada hari raya dan menyebarkan kasih sayang kepada fakir dan miskin seperti itu. Dan yang terakhir sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan kepada kita dari binatang-binatang ternak ya. Jadi banyak hikmahnya di sisi lain, di yang lain-lain juga banyak hikmahnya ya, seperti kita bisa kasih sayang ya, lalu kita bisa melebihkan ya, atau mengeluarkan rezeki kita yang sudah kita peroleh gitu, bisa kita untuk belikan hewan kurban untuk disedekahkan, untuk disembelih ya, seperti itu. Jadi banyak sekali hikmahnya yang tidak disebutkan dalam buku, tapi insya Allah kita semua bisa diberikan rezeki ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurban pada waktunya. Ya, baik itu saja untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.